Ini saya buat ngasal saja ya. Yang penting kalian tahu. Kalau apa namanya, change control itu nanti seperti ini loh gitu. Oke, ini tinggal kita buat. Kebalik nih ya. Tadi lupa ya. Belum tadi ya. Ngulang tadi. Aduh. Ini saya buat nggak salah aja ya, yang penting apa kelihatan simpangnya. Untuk yang saya simpan dulu, MPC 39. Ya, ini masih ada ya yang MPC 29 ya. Belum move on. Untuk belok kiri line berapa? Belok kiri. Siap, line 2, Pak. Oke, line 2 ya. Siapa tadi? Kelihatan kepalanya aja. Siapa mas tadi mas? Siap, saya, Pak. Oh ya, ya. Belok kiri, line 2. Itu jangan lupa. Walaupun saya juga lupa tadi ya, karena nanya ke kalian. Itu kalau belok kiri ya. Kiri sama, line 2. Oke, kemudian untuk kanan, berarti line berapa ke line berapa nih? Kalau ke kanan, line 1 ke line 1, line 1 ke line 2, atau 2 ke 1, atau 2 ke 2, atau semuanya? 1 ke 2, Pak. 1 ke 2. Kenapa 1 ke 2? Oke, nyobain ya, biar nanti kamu tahu. Berarti kalian masih belum fokus ya. Bisa kalian lihat di sini. Ingat line 1 itu yang paling kanan. Line 2 itu yang paling kiri. Jadi kan nggak mungkin kamu dari sini ya. Kamu belok dari sini. Nah, tiba-tiba langsung masuknya ke sini. Kan nggak mungkin. Pasti dari sini masuknya ke sini. Itu kan. Ada juga sih kemungkinan kayak gini. Tapi kan ini kan case khusus ya. Dengan kebanyakan pasti dari sini langsung ke sini. Jadi dari line 1 ke line 1 ke 1, Pak. iya, 1 ke 1. Kayak gini kalian. Line kedua ya line kedua. Apa mungkin dari line 2 ke line 1? Ya mungkin aja, tapi jarang orang kayak gitu loh.
Maksudnya yang standar ya. Nah, satu ke satu. Satu ini udah, ini belum. Satu ini juga belum. Ya, baru yang ini bisa kalian sesuaikan apakah dua lajur atau pakai yang apa satu lajur, menyelesaikan di lapangan. Di sini saya gunakan semua lajur. Ini ada ya. 1, 2, 3. Di situ ke kanan spline. Oke, nice ya. Dari sini sudah bagus ya. Oke, setelah ini kita ngapain nih? Setelah kita buat jaringan, kemudian setelah buat jaringan, kita input apa ini? Kemarin di pertemuan 2, pertemuan 3, pertemuan 2. Sebenarnya materi hari ini tapi saya tarik ke pertemuan 3 kemarin. Masih ada yang ingat? Materinya apa materinya? Hari ini materinya apa sih hari ini? Terkait dengan junction control dan hari ini tadi materinya apa? Junction control dan Traffic volumes and roads, Pak. ya traffic volume kan. Nah, berarti yang saya tarik ke mana? Materi pertemuan 3 kemarin yang mana? Berkaitan dengan volume kan berarti kan? Berarti yang mana? Vessel input, Pak. Ya? Vessel input. Apa? Ahmad? Adui? Vessel input, Pak. Nyari volume. Input volume ya? Input volume menggunakan apa ini? Kemarin toolnya yang mana? Siap, base data, Pak. Bisa tak? Bis data nggak ada di sini. Ngomongin volume, bis data itu nggak ada yang ngomongin volume. Oke, di sini hanya tampilan-tampilan semua. Kalau volume di sini nggak ada. Ya kan, network setting, 3D model, distribution kan nggak ada nih volumenya. Delta, trailing behavior, display type kan nggak ada kan. Siap di traffic, Pak. Ya? Apa DB? Di tools traffic, Pak. Terus traffic, kemudian Vehicle composition. oke. Saya buka ya. Apakah ada volumenya di sini? Ada volumenya nggak? Ada nggak di sini? Belum. Nggak ada, Pak. Nggak ada kan? Adanya vehicle type, kecepatan sama apa ini namanya? Relative flow, Pak. Iya, relative flow itu apa?
Siapa belok kiri kanan? Nah, isinya apa ini? Ya kan kalau nggak tahu nanti bingung deh. Iya, ini relatif loh, relatif loh. Tapi kalian ngisi apa di sini gitu loh. Izin Pak, Ya, relative flow merupakan perbandingan nantinya kendaraan yang aplikasi SIM Pak. Jadi sesuai dengan relative flow-nya Pak, seperti itu. oke. Eh, intinya di sini kita ngisi apa ini? Relatif loh ini. Siap prosentase Pak. Oh iya, posisi ya. Itu aja. Oke, balik ke tadi. Toolnya apa tadi? Volume. Di pertemuan 3 kemarin. Ada data volumenya. Ada di dari mana? Nah, setelah ini vehicle composition, nah, saya bahas itu. Karena di traffic volume butuh vehicle composition. Masih ingat kemarin? Oke, ya. Kalau nggak ada tugas sih kemarin. Sudah dikerjakan belum? Saya belum ngasih slot sih. Sudah dikerjakan belum tugasnya? Belum? Atau sudah? Saya nggak tahu kalian diam itu antara sudah apa belum gitu. Ya nanti dipelajari lagi ya. Kita masuk vehicle input ya. Kan kemarin kan sudah dibahas, kita bahas kan vehicle input kan. Ini vehicle input. Nah, volume kan. Volume vehicle composition kan gitu. Ini volumenya. Masih ingat volume yang kita isi di sini volume apa ini? Masih ingat volumenya volume apa? Ini diisi apa ini? Diisi data apa ini? Diisi volume kendaraan Pak. Ya, volume satuan kendaraan. Nah, volume kendaraan ini dari mana datanya? Jumlah kendaraan, Pak. Iya, jumlah kendaraan. Maksudnya datanya dari mana? Diambil dari survei TC Pak dan arah kendaraan yang memasuki jaringan tersebut Pak. Oke, nice ya. Kayak gitu ya. Jadi di sini adalah total jumlah kendaraan. Ini kan. Ini adalah total jumlah kendaraan yang masuk ke jaringan. Kalau TC total jumlah kendaraan TC ya. Kalau sistem C berarti total jumlah per masing-masing lengan yang masuk ke simpang. Sini kan semuanya kan arahnya kan masuk. Yang keluar kan ya ada. Oke. Ini kita samakan semua misalkan 2000. Saya kira sepertinya udah bisa jalan ya. Oke, dari sini model nih ya, model yang masih belum jadi ini ya. Kira-kira ada yang aneh nggak Mas Ian? Terus aneh itu tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Nanti akan kita perbaiki satu-satu. Kira-kira yang belum sesuai di lapangan apa kira-kira? Pak, komposisi kendaraannya masih relatif sama Pak, belum berbeda.
Oke, komposisi kendaraan. Terus apa lagi? Kurangnya apil, Pak. Iya, Kurangnya rambu-rambu lalu lintas, Pak. rambu. Sebentar. Oke. Tapi kalau untuk rambu ini ya, berhenti ya. Panggilannya siapa? Apriani apa Putri? Putri, Pak. Oh, Putri ya. Jadi gini Putri ya. Ya kalau kita bicara simpang, ini kita nggak bicara teori dulu ya. Kita bicara tidak kesesuaian di lapangan sama yang ada di sini. Eh, Ada rambu, nggak ada rambu-rambunya jalan nggak? Kira-kira Jalan, Pak. jalan kan? Berarti kan nggak ada yang masalah kan? Oke. Kira-kira di sini yang aneh apa? Ini kan nggak ada rambu-rambunya. Siapa kecepatannya, Pak? Kecepatannya kenapa? Helmi. Siap masih untuk eh, simpang-simpang itu perlu diatur lagi kecepatannya, Pak, biar teratur gitu, Pak. Yang diatur yang di mana? Siapa menggunakan diseret dan reduced, Pak? Iya, yang diatur yang di mana? Siapa setiap lajurnya, Pak? Setiap lajurnya. Berarti setiap lajurnya dikasih kecepatan gitu. Siapa? Oke, apakah eh, berarti di setiap lajur nanti kita kasih apa namanya? Eh, Berarti gini ya. Sebenarnya nggak semua ya. Kalau semua nanti kan aneh gitu. Mas anehnya gini. Misalkan ini ya. Ini saya buat. Ini saya hilangkan ya. Ini lurus. Oke. Ini saya hapus ya. Nah kalau kita kasih event kayak gini lah. Event kayak gini. Apakah, nah untuk ini aja deh. Untuk kayak gini kita perlu anehnya di mana? Nah, saya kurangi jadinya ya. Izin Pak, belum ada kendaraan yang bergerak lurus dari arah kiri dan kanan Pak. Siap, terima kasih Oke. Pak. Oke itu ya. Itu terkait seperti yang disampaikan tadi oleh siapa tadi? Maulana ya, yang nyampein apa namanya? Komposisi ya. Jadi tidak ada kiri kanan lurus. Berarti terkait dengan trayek apa namanya? eh Rute ya. Rute atau trajektorinya itu belum ada. Itu satu. Terus apa lagi yang masih aneh di sini? Tadi berkaitan dengan kecepatan tadi, yang mana kira-kira anehnya yang belum bisa di lapangan yang mana? Ngeliat aneh nggak kira-kira? Kalau kalian berkendara gimana? Kalau kalian berkendara itu apakah kayak Izin gitu? Pak, Ya, kendaraan yang masuk ke dalam simpang kecepatannya tinggi Pak. nah harusnya gimana? Ki? Harusnya kan kalau kita masuk simpang atau mau belok itu kan pelan-pelan Pak. Oke itu ya. Jadi gitu ya Putri ya. Kan kamu kalau berkendara, ya kan. Kalau kamu belok kan nggak mungkin kecepatan kamu samakan 60 km per jam. Kan pasti saat belok itu kan pelan, itu kan. Itu. Oke ya. Berarti dikasih apa di sini? Supaya pelan, memaksa kendaraan menurunkan kecepatan. Dikasih apa kemarin? Ya, reduce speed Reduce speed, areas, Pak. Pak. Nah, di sekitarnya ya. Kenapa kok nggak pakai desire speed? Kan sama-sama kecepatan.
Izin Pak, kalau reduce itu untuk Mhm. mengurangi kecepatan, kalau bisa itu Mhm. menetapkan kecepatan yang sesuai kita inginkan Pak. Kecepatan sesuai inginkan. Kan bisa juga kecepatan rendah, misalnya kayak gitu. Iya kan? Kecepatan maksimal. Jadi kenapa nggak ada di sekitar ya? Oke. Masih ingat nggak kemarin? Radius area kemarin tuh pengaruhnya gimana sih? Apakah berpengaruh terus? Berpengaruh terus nggak radius area itu? Ya, tidak Pak. Tidak. Di sini kita butuh berpengaruh terus apa nggak di sini? Yang di apa? Tikungan ini kita butuh yang berpengaruh terus apa enggak? Ya, butuh Pak. Konstan Pak. Kita butuh menurunkan kecepatan terus atau di sini saja? Di sana saja, Pak. Ya, yang di tikungan saja kan? Berarti kita pakai apa? Ya, desire speed decision Pak. Kebalik. Ingat ya, dari apa ya? Dari cara ininya aja beda ya. Radius speed area kan namanya area dia dong. Kayak gini kan. Kalau ini kan dia cuma titik kayak gini. Iya kan? Jadi kendaraan yang masuk ke desire speed decision, dia langsung up. Kecepatannya langsung menyesuaikan terus. Gitu ya. Berbeda dengan desire speed decision, apa namanya? Radius speed area. Radius speed area masuk sini langsung menyesuaikan kecepatan. Tapi setelah keluar area, kan balik lagi dia. Oke ya. Kalau desire speed, ini kan enggak. Asal lewat sini, masuk regulasi. Ya kan? Biasanya digunakan untuk kecepatan minimum. Gitu kan? Jadi bukan kecepatan maksimum. Kalau kecepatan maksimum malah justru yang ini. Radius speed area. Kan kita bisa membatasi kecepatan kan. Ini kan bisa bisa kita setting misalkan 100 km per jam. Bisa kan? Jadi batas eh, dengan seperti ini, kendaraan itu kan nggak mungkin di atas dari ini. Kalau yang ini kan dia memaksa regulasi itu memaksa kendaraan untuk menyesuaikan kecepatan itu. Oke ya, sampai sini semoga lebih paham. Ini kita tambahkan jenis kendaraannya sama kecepatannya ya. Ini tikungan. Terus mana lagi nih? Ini ya. Kita geser. Oke ya, kurang seperti itu. Dengan seperti ini, maka kecepatannya akan turun untuk yang apa belok ya. Jadi lebih ya minimal kelihatan lebih real lah daripada dibanding yang tadi ya. Yang ke-1 itu berarti sudah oke ya. Terus tadi apa lagi tadi? Selain kecepatan terkait dengan apa tadi? Apa tadi Ya, arah pergerakan yang lurus mungkin Pak. Oke.
arah pergerakan berarti di sini kita perlu namanya vehicle route ya. Di sini vehicle route itu untuk membagi kendaraan. Kendaraan intinya membuat rute kendaraan itu yang ke kiri berapa, yang lurus berapa, yang kanan berapa. Nah, untuk membuat di sini saya kira cukup mudah ya. Kontrol klik kanan, kemudian tinggal klik di sini kiri, lurus, kanan, gitu ya, dan seterusnya. Ini kiri, lurus, kanan, dan seterusnya. Klik kiri, kirinya mana sih? Oh, kirinya ke sini. Kiri, lurus, kanan. Oke ya. Nah, di sini perlu diperhatikan adalah gunakan pola yang sama ya. Pola yang sama dengan format kalian kemarin. Format data volume kalian. Ini kan ada relative flow juga nih. Jadi masalah gini, untuk inputnya, ya kalian sesuaikan. Data volume kalian tuh mulai dari mana? Data simpang itu. Apakah dari utara, apakah dari selatan, apakah dari timur atau dari barat? Nah, kalau di sini kita mulai dari arah utara gitu ya. Utara, timur, selatan, barat. Jadi nanti kalian inputnya tuh lebih enak, urut gitu ya. Kemudian untuk yang rutenya juga buat sama. Jangan dibuat berbeda-beda. Jadi urut juga kiri, lurus, kanan. Nah di sini sama. Jadi nanti saat kalian input data relative flow atau komposisi, di sini kalian tinggal copy paste saja. Jadi tidak perlu milih-milih satu input satu-satu ya. Input satu-satu terjadi kalau ininya berbeda. Yang apa namanya? Kiri, lurus, kanannya ini berbeda. Misalkan di sini kiri, lurus, kanan, di formatnya kanan, kiri, lurus, atau seperti apa saya nggak tahu. Nah itu kan pasti inputnya satu-satu. Tapi kalau sudah kalian formatnya kalian sesuaikan dengan format data kalian, nah itu akan tinggal copy paste di sini. Penjelasannya seperti itu. Jadi akan lebih cepat. Kemudian untuk ini ya, untuk data ini adalah masih apa namanya satu jenis kendaraan. MC ini tadi mana ya? Utara ya. MC Utara. Masih ingat kemarin apa namanya pengelompokan kendaraan ada berapa kemarin? Kita kelompokkan menjadi berapa kendaraan sesuai MKCI? Ya, 4. Pak. Ada 4 ya. Nah ini nanti kalian juga buatnya 4. Duplicate aja, duplicate 1, 2, 3, 4. Yang ini salah ya, kebanyakan. Yang ini apa? MC, Pak. LV. Pak. Terus yang ini? Pak. Terus yang terakhir? UM, Pak. Oke. Ini ya. Jadi nanti kalian data ini diisi, ini diisi, ini diisi, ini diisi. Setelah selesai kaki simpang yang lain. Berarti ini apa ini? MC Timur. Terus kayak gitu. MC Timur selesai duplicate LV ya, HV UM. Kan gitu. Jadi jumlah datanya sendiri ada berapa nih? 4 kali 4, 16. 16 kali komposisi ini ya. Ada 3 data, berarti ada 48 data. Itu satu simpang. Ya. Dan itu sama dengan kecepatan kemarin. Kecepatannya kan kayak gitu kan kemarin kan.
kecepatan per jaringan masuk ya. Ini sama ya, MC ada 4 golongan. Nah, distribusinya berapa? Jadi yang sini juga sama. Jadi data kecepatan sama, ada 4 kali 4, ada 16 data. Lumayan ya. Jadi di sini kalau kalian nggak siapkan datanya betul-betul, formatnya itu nanti kalian prosesnya akan lama. Hanya berkutat di input data saja. Jadi apa namanya? Caranya biar cepat input tuh kurang lebih seperti ini. Ini saya hapus dulu. Oke. Coba kita eksekusi ya. Nah, minimal sudah ada yang lurus ya. Tadi kan tidak ada sama sekali. Oke, itu juga sudah selesai. Terus apa lagi tadi? Oke. Ini saya tambahkan ya. Ini tadi belum kelihatan. Kira-kira apa yang masih janggal? Oke. Apa yang masih janggal kira-kira? Yang kalau di lapangan masih kayaknya masih aneh gitu ya. Harusnya kayak gini nggak terjadi. Kira-kira apa? Izin Pak, kendaraannya banyak yang berbenturan Pak. Ya itu. Itu ya. Ida Ayu. Jadi apa yang sampaikan panggilannya sama Dek? Ayo. Ya Widya Pak. Oh Widya. Salah lah. Udah ngasih 2 pilihan tapi salah semua. Iya, apa yang disampaikan Widya betul ya. Jadi di sini kita masih melihat kendaraan itu saling bertabrakan ya. Dan harusnya kan memang nggak kayak gitu. Nah, di sini untuk bisa menghilangkan tabrakan, di sini kita harus melakukan kontrol ya. Berarti kita sudah masuk ke junction control. Ingat junction control itu ada macam-macam, ada yang uncontrol, ada yang prioritas, ada bundaran, ada menggunakan traffic signal, dan lain-lain. Yang di sini Divisim menyediakan mulai dari konflik area, priority rule, stop sign, sampai ke sinyal head. Sinyal head itu traffic signal ya. Saat kita klik konflik area, nah di sini akan kelihatan langsung titik-titik konflik area, titik konflik yang ada di simpang itu sendiri. Masih ingat titik konflik ada berapa jenis? Konflik area, konflik ada berapa jenis? Ini ada di materi persimpangan. Ada berapa jenis apa namanya konflik? Udah lupa? Ya, coba diingat lagi ya. Udah berapa yuk? Izin Pak, 16 Pak. 16. Oke, itu adalah jumlahnya ya Devi ya, bukan jenisnya ya. Kalau jumlahnya total apa titik konflik di simpang itu ada banyak ya, tergantung dari jumlah kakinya nanti. Ada kemungkinan kalau setelah di-reduce ada 16 titik konflik, atau mungkin sudah tidak ada. Tapi secara umum dibagi menjadi
Berapa jenis? Ada berapa jenis konflik? Ini dan itu, atau ini itu dan ono, atau ono itu ini dan itu. Yang mana? Nih, pertanyaan saya ganti ya. Siapakah tokoh utama dalam drakor Golden Spoon? Oke, balik ke yang tadi ya. Itu nanti. Eh, apa namanya nih? Konflik ya? Dari konflik ada berapa jenis? Atau kalau enggak, jenisnya apa saja? Barangkali ada yang tahu. Barangkali ada yang ingat. Terjadi konflik itu kalau kenapa sih? Izin Pak, ketika Mm-mm. kendaraannya berpisah dan bersilang. Oke, berpisah dan bersilang. Itu sudah ketemu dua. Terus apa lagi? Berpotongan bergabung. Berpotongan dan bergabung. Iya kan? Jadi kalau kalian tuh mau berpisah kan ada konflik. Kalau kalian mau menjadi satu kan ya ada konflik juga gitu kan. Konflik itu nggak harus jelek ya. Ada bagusnya juga. Berarti apa tadi? Devi 2. Kemudian maaf. Ya. Jadi kalau dikumpulkan antara Ahmad sama siapa? Devi tadi ada 3 ya Mas Yan. Ada yang apa? Bergabung, kemudian berpisah, kemudian apa tadi? Memotong ya? Bersilang, Pak. Bersilang ya, Devi ya. Terus salah satu apa ini? Berpotongan, Pak. Berpotongan sama bersilang bedanya apa Mas? Berpencar, Pak. Berpencar sama berpisah bedanya apa? Gitu ya. Ayo ya. Panggilan siapa kemarin? Widi. Ayo, Pak. Oh, Ayu ya. Oke, maaf ya. Saya muridnya kebanyakan. Ada 10 kelas, 10 kelas ngapalin 240 ya lumayan juga ya. Jadi serasa tingkat 1 ngapalin nama-nama orang. Oke, apa tadi? Berpisah, bertemu, asik ya. Ada pertemuan pasti ada perpisahan gitu kan. Terus kemudian apa tadi? Bersilang ya, silang pendapat. Terus satu lagi, Berpotong. Ya berhenti Pak. ya apa? Ya berhenti Pak. Ya kalau berhenti kan nggak ada konflik. Kan konflik itu kalau ketemu gini kan, berpisah juga konflik, ketemu pun juga konflik. Ya itulah keluarga kayak gitu. Satu lagi coba nanti cari namanya, bahasanya weaving ya. Sudah pernah dengar? Menunggu, Pak. Weaving, bukan waiting. Weaving. Menunggu juga konflik ya. Tapi bukan konflik lalu lintas. Konflik pribadi kalau itu. Jadi tadi ada namanya diverging, ada merging.
ada crossing, yang satunya weaving, atau bahasanya jalinan. Nah, jadi menjalin asmara pun konflik juga. Eh, di sini kan sebenarnya dari sini pun bisa kalian lihat contohnya ya. Mulai dari ini kan ini apa nih? Ini apa namanya? Merging ya, bertemu. Kalau yang ini berpisah gitu kan. Atau diverging. Yang ini crossing ya. Untuk yang jalinan nanti apa namanya? Pada intinya jalinan itu terjadi di mana? Kalau jalinan tuh terjadi di mana kira-kira? Kalau jalinan? Ya, bundaran, Pak. Iya, di bundaran Dev ya. Kok kamu tahu sih Dev? Jadi jalinan itu terjadi kalau ada lingkaran gitu. Jalinan terjadi di bundaran. Atau kalau nggak di tol biasanya. Di jalan mana? Di jalan tol ya. Maksud jalan tol tuh kayak gini. Atau kalau bundaran pun sama ya. Bundaran itu kan ini saya coba saya kasih contoh ya. Besar sekali nih. Nah, tol kan biasanya kayak gini. Ada yang keluar, ada yang masuk, gitu kan. Bundaran kan sama. Bundaran kan ya seolah-olah, misalkan saya kasih contoh ya. Ini masuk, arah masuk. Ini jalan juga. Kemudian ini melingkar, gitu ya, melingkar ya. Sini apa arah keluar juga. Jadi jalan ini adalah jalan antara jalan ini sama jalan ini gitu ya. Oke, gambarnya ada bayangan ya. Ini semoga kalian tahu. Ini kalau gambar apa? Saya aja bingung ini gambar apa ini. Oke ya. Jadi jalinan tuh seperti ini. Pergerakan di sini tuh ada yang lurus. Anggap aja lurus ya. Itu kalau dari sini kayak gitu ya, lurus. Terus ada juga di sini pergerakan yang masuk ya. Ini dari sini gabung kemudian keluar. Ada juga yang di sini apa namanya? Saya kasih warna lain. Dari sini ke arah keluar. Ada juga yang dari sini masuk tapi ke sana. Oke ya. Jadi pergerakannya kan kayak gitu. Di bundaran pun sama. Bundaran kan kayak gini juga. Tapi kalau bundaran kan ada keluar masuknya ya. Di sini yang jelas posisi apa namanya? Jalan itu ada di sini. Makanya kalau ada yang bilang apa ya, panjang jalinan itu adalah ini. Ini adalah panjang jalinannya. Oke ya. Ini kayak serasa mata kuliah. Apa namanya? Manajemen lalin ya. Nah inilah jalinan tuh ini. Jadi ada yang mulai apa namanya di sini. Ini apa nih? Mulai apa namanya? Bergabung, gitu ya. Emerging ya. Kemudian di sini apa ini konfliknya? Ada konflik apa di sini? Crossing. Iya, crossing. Kemudian di sini Siap bertemu, Pak.
Ini nggak bertemu ya. Sama ya, di sini sama di sini sama-sama bertemu. Di sini sama-sama berpisah. Jadi setelah berpisah, ya kan, saling menyalahkan, kemudian ketemu lagi, gitu kan. Jadi setelah berpisah, terjadi crossing, kemudian dia menggabung dengan orang lain, dengan kendaraan lain maksudnya ya. Ini kan kendaraan. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Anggap aja ini adalah suatu jalinan asmara kalian gitu aja. Biar apa namanya, ngapalnya gampang. Oke, bisa dipahami ya. Saya hapus ya. Oke, kita lanjutkan. Ini saya hapus. Kita kembali ke sini tadi, konflik area ya. Konflik area di sini untuk yang warna kuning seperti ini berarti kita belum memberikan perintah apapun. Jadi masih warna kuning. Nah, saat kita memberikan perintah, dia akan berubah warna ya. Misalkan kontrol klik kanan. Nah, seperti ini. Di sini ada warna hijau sama merah. Klik pertama, yang hijau adalah dari kanan ke kiri. Berarti yang diprioritaskan adalah dari kanan ke kiri. Berarti mayornya kanan ke kiri gitu ya. Untuk minornya dari atas ke bawah. Yang dikalahkan atas ke bawah. Kalau kita run, nah, contohnya seperti ini. Enggak kelihatan ya. Oke. Biar kelihatan, ini saya modifikasi aja. Statik. Ininya saya hilangkan. Dari barat. Mana barat? Nah, ini ya. Saya modifikasi supaya lurus semua. Jadi nggak boleh yang belok-belok. Oh, yang ini ya. Salah ya. Oke, ini ya. Ini 0, ini 0. Nah, ini 0, ini 0. Oke ya. Nah, seperti ini. Akan kelihatan. Ya. Oke, jadi yang diutamakan adalah yang dari kiri ke kanan ke kiri ya. Dari timur ke barat. Ini supaya nggak bikin pusing. Ini saya hilangkan aja ini. Yang dari mana? Dari sini ya. Ini saya hapus dulu. Sama dari sini. Oke. Ini akan lebih jelas. Oke. Jadi yang diprioritaskan adalah kanan ke kiri. Yang atas ke bawah ngalah. Nah, kalau kita rubah, yang tadi kan klik pertama ya, klik kedua, bukan. Saya salah klik. Konflik area, klik kedua. Nah, prioritasnya berubah. Yang diprioritaskan adalah dari atas ke bawah. Berarti role-nya akan berubah. Apa namanya, yang diprioritaskan adalah yang atas ke bawah. Jadi yang kanan ke kiri itu akan cenderung berhenti. Oke ya. Jadi kalau ada kendaraan dari atas, kecenderungan kendaraan dari kanan itu akan berhenti. Kemudian yang ketiga, jadi ada 4 ya. Tadi ada kuning, ada hijau pertama, hijau kedua, dan ini adalah merah semua. Nah, salah lagi. Yang selanjutnya adalah merah semua ini. Merah semua berarti tidak ada yang diprioritaskan. Jadi mana yang dulu, itu didulukan. Jadi first in, first out.
Jadi yang mana yang dulu, udah itu ya yang jalan. Oke ya. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi tidak ada yang diprioritaskan di sini. Siapa yang dulu masuk ya udah itu diprioritaskan. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada? Dari 4 tadi paham ya? Mulai dari kuning, ini ya kuning, kemudian hijau merah, merah hijau, merah semua, balik lagi kuning lagi. Itu konflik area. Kemudian kita masuk ke priority rule. Sebenarnya hampir sama dengan konflik area, cuma berbeda cara kerja saja. Di sini ada priority rule sama stop sign. Kedua-duanya sama digunakan untuk simpang ya. Ada yang tahu bedanya apa di sini? Ada rambu segitiga terbalik sama rambu stop. Kira-kira bedanya apa? Rambu segitiga terbalik sama rambu stop. Bedanya apa? Kira-kira? Sudah belajar rambu kan? Beda rambu segitiga terbalik sama rambu stop. Ada yang pernah bahas nggak kayak gitu? Pengetahuan umum. Izin, Pak. Ya, boleh. Kalau untuk segitiga terbalik atau priority rules itu digunakan pada persimpangan simpang prioritas, Pak. Sementara untuk stop sign itu biasanya digunakan pada ruas jalan, Pak, bukan pada persimpangan, Pak. Kurang lebih seperti itu, Pak, pengetahuan saya. Terima kasih, Pak. Oke. Bedanya di mana berarti? Cara kerjanya gimana? Bedanya gimana? Cara kerjanya? Siapa? Bedanya kalau untuk priority rules itu kan pada simpang prioritas. Jadi untuk kendaraan yang berada pada lengan mayor itu yang didahulukan, Pak, daripada lengan minor. Sementara untuk stop sign itu pada ruas jalan tersebut ketika ada stop sign maka arus lalu lintas atau kendaraan yang dari situ maka berhenti, Pak. Kurang lebih seperti itu, Pak, perbedaan cara kerjanya, Pak. Oke, berarti yang ada stop sign-nya berhenti atau gimana? Siapa? Berhenti, Pak. Berhenti. Terus berhenti saja. Oke, ada yang melengkapi mungkin. Jadi Maulana tadi menyebutkan kayak gitu ya. Ya namanya apa? Itu kan rambu prioritas gitu ya. Yang digunakan untuk simpang prioritas. Karena stop sign digunakan lebih untuk ruas. Berarti kendaraannya dapat itu berhenti. Gitu saja. Jadi keterangannya gimana saya nggak tahu. Izin, Pak, untuk rambu stop itu dilarang berjalan terus, Pak. Jadi wajib berhenti sesaat dan meneruskan perjalanan itu setelah mendapatkan kepastian aman gitu, Pak. Oke. Dari arah lain. Kalau priority rule, yang apa tuh? Segitiga terbalik. Oke, jadi seperti itu ya. Apa yang dikatakan Oki, ya emang kayak gitu. Namanya ada rambu stop itu, misalkan ini kan bisa digunakan di simpang juga, rambu stop itu. Contohnya simpang apa? Yang sering kalian lihat di simpang apa? Simpang
Rambu stop ada di mana? Simpang? Di simpang apa? Sering-seringnya ya. Simpang. Yang Sering. prioritas, Pak. Iya, tapi memang kegunaannya untuk simpang prioritas juga ya. Tapi secara di lapangan gitu ya. Itu kalian sering lihatnya di mana sih? Rambu stop itu? Lintasan rel, Pak. Iya, perlintasan rel. Atau dikatakan simpang perlintasan Simpang rel itu. prioritas, Pak, pada Ya, jalan minor. Simpang prioritas pada jalan minor ya, Pak. oke. Perlintasan rel itu dinamakan simpang apa? Ya, ada yang tahu? Dan perlintasan sebidang, Pak. Iya, kamu sedang ya. Jadi setelah kayak gitu, kalian apa ya? Ya biar tahu ya, dengan diskusi kayak gini kan kalian jadi tahu juga ya. Perlintasan sebidang, atau simpang sebidang. Kemudian kalau stop sign tuh kayak gitu tadi ya, yang disampaikan Oke tadi ya. Mau nggak mau, bukan nggak mau, rule-nya seperti itu. Jadi kalau ada rambu stop sign itu berhenti dulu, memastikan tidak ada apa-apa atau misalkan keselamatan terjamin baru jalan. Kalau yang rambu sekitar terbalik, memang itu sering-seringnya untuk simpang prioritas ya. Itu maksudnya kalau ada gap acceptance atau celah atau jarak apa namanya jarak minimum keselamatan, berarti ya silakan kalian lanjut bergerak terus gitu ya. Tapi kalau tidak ada atau jarak amannya itu kurang, berarti kalian berhenti. Bedanya di situ saja. Kalau stop tadi kan aman nggak aman berhenti. Kalau yang segitiga terbalik, ya kalau apa jarak selamatnya cukup, berarti ya bergerak saja. Jadi tidak harus berhenti. Oke ya. Tapi di sini ya apa namanya perbedaan seperti itu ya. Di sini untuk implementasinya Priority Rule ini hampir sama dengan konflik area. Cuma bedanya kalau tadi kan konflik area kita tinggal klik-klik saja ya. Klik kayak gini kan sudah jadi. Kalau Priority Rule enggak kayak gitu. Kita harus menentukan dulu. Ini tadi arusnya dari mana ya? Atas ke atas sama samping ya. Berarti di sini. Nah, di sini kita harus menyetop dulu. Kasih stop dulu. Baru ini maksudnya titik hentinya ya. Titik henti kendaraan. Kemudian apa namanya step selanjutnya menentukan kendaraan yang atas akan berhenti jika kendaraan itu sampai mana. Misalkan kendaraan dari sini itu sudah berhenti ya. Jadi kendaraan dari sini ini sudah berhenti. Jadi di sini lebih fleksibel. Tapi ya gitu, apa namanya? Dengan adanya fleksibilitas itu kita harus ngatur secara detail. Oke ya. Jadi nanti berhentinya di sini, tepat di sini ya, di belakang garis merah. Kalau ada kendaraan yang melintas mulai dari sini, kita cek. Ini ya. Jadi kalau kendaraan melintas ini di sini langsung berhenti. Oke, kurang lebih seperti itu. Apakah bisa dipindah? Bisa. Misalkan kalian pengen berhentinya di sini gitu ya. Jadi ini lebih fleksibel.
Dan salah klik. Ya. Ini jaraknya kurang panjang. Ini kalian mundurkan lagi bisa juga. Jadi kendaraan dari sini ini udah berhenti gitu ya. Jadi lebih fleksibel. Cuma itu tadi kita harus benar-benar menaruh titik yang tepat. Nah, kalau kayak gini kan yang diprioritaskan yang sebelah kanan ke kiri ya, atau dari sebelah timur ke barat. Bagaimana biar dua-dua yang diprioritaskan sebelah timur ke barat. Berarti stopnya ini ditaruh di sini. Di arah sebaliknya. Nah, kalau yang didahulukan yang paling dulu, itu berarti kalian perlu menambahkan. Berarti kalian perlu menambahkan sama ya, stopnya di sini. Ini ada muncul kendaraan di sini. Jadi dengan begini akan seimbang. Ini sini sama sini. Oke, nah dengan seperti ini akan seimbang. Jadi tidak ada yang diprioritaskan. Yang diprioritaskan ini yang kendaraannya lebih dekat. Oke. Itulah priority rule ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut ke stop sign-nya. Tidak ada? Oke. Kita lanjut ke stop sign. Ini saya hapus dulu. Untuk stop sign, dia modelnya hanya seperti ini aja ya. Sama, dia berupa garis juga. Jadi saat dia mau masuk di sini, dia berhenti dulu. Intinya kan kayak gitu. Jadi kendaraannya pasti berhenti dulu. Oke, walaupun sebentar. Jadi di sini tidak berpengaruh dengan adanya kendaraan yang jadi dari atas ke bawah, tidak berpengaruh ke situ. Makanya di sini tetap terjadi tabrakan. Nanti biar tidak terjadi tabrakan, ya kalian gunakan misalkan gabungan dari beberapa tool tadi. Oke. Jadi tool-tool itulah yang digunakan di persimpangan ya. Untuk traffic sinyal akan kita sampaikan di pertemuan selanjutnya. Sebelum kita akhiri, cara kerja stop sign itu adalah seperti ini ya. Berhenti sejenak, jalan. Berhenti sejenak, jalan. Berhenti sejenak, jalan. Oke, itu dengan waktu. Saya beri materi lanjutannya dulu. Nah, ini bisa kalian kasih waktu ya. Misalkan di sini setengah detik, yang atas, yang bawah, tambahkan misalkan 20 detik, misalkan kayak gitu ya. Nah, nanti akan menyelesaikan, berarti berhentinya ya 20 detik, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, dengan seperti ini, cara kerja stop sign itu ya kayak gini. Berhenti sejenak sesuai dengan waktu yang kalian masukkan, input waktu ya. Berhenti sejenak, kemudian baru jalan. Setelah delay yang telah kalian tambahkan itu sudah terlewati. Kira-kira dengan proses kerja seperti ini, kita bisa gunakan tool stop sign ini di study case yang seperti apa kira-kira?
Karena nemu staticast transport seperti ini, nah itu bisa kita gunakan stop sign. Toolnya stop sign. Kira-kira staticastnya apa? Oh, staticast seperti ini, Pak. Kita bisa gunakan apa cara kerjanya stop sign. Berhenti dulu, jalan. Berhenti dulu, jalan. Nah, staticastnya apa kira-kira? Ini terutama yang bisa nyetir ya, berkendara lah. Atau ngelihat pun bisa ya. Terutama yang sering berkendara itu pasti akan tahu. Cara kerja seperti ini itu bekerja di posisi mana gitu ya, dalam dunia transport. Ya, pernah melihat yang seperti ini? Berarti jalan. Kira-kira di mana? Kira di mana kira-kira? Sebutkan saja, nanti ketemu juga. Kalau nggak disebutkan, nggak ketemu. Orang nggak disebutkan. Ini Pak salah, ini Pak salah, ini Pak salah. Kalau kan betul, oh iya itu, oh iya gitu kan gitu. Tempat perhentian bus, Pak. Tempat pemberhentian bus, berarti halte ya. Berarti kalau halte itu apakah kayak gini cara kerjanya? Dia berhenti sebentar, itu jalan. Kayak gitu nggak? Terus naiknya penumpang kapan? Kan ini kan bekerja terus seperti ini. Setiap ada kendaraan melintas, dia berhenti. Cara kerja kan terus begitu, seperti itu. Setiap ada kendaraan melintas, berhenti sejenak terus. Di halte ya tadi ya. Saya kira tidak di halte. Kita ulangi lagi. Ada lagi, kira di mana? Dewa Ayu Kemangudi. Kira di mana? Siapa mungkin di persimpangan tidak bersinyal, Pak? Oke. Selain simpang bersinyal. Tadi kan memang ini digunakan untuk simpang tak bersinyal. Kalau simpang bersinyal, saya kira nggak perlu pakai apa namanya. Kalau simpang bersinyal gimana? Mungkin saya beda, tidak menangkap apa yang kamu inginkan ya. Siapa persimpangan yang tidak bersinyal, Pak? Simpang tidak bersinyal. Ya kan memang tadi gunanya untuk itu. Maksudnya stop sign ini bisa digunakan di case tadi apa? Selain simpang tak bersinyal. Ya, pada perlintasan sebidang kereta api, Pak. Oke, itu case sama ya. Itu kan persimpangan juga. Perlintasan juga kan. Ada case tadi yang lain. Tadi kan udah juga itu, udah dibahas. Izin, Pak. Ya. Penyeberangan anak sekolah, Pak. Penyeberangan anak sekolah. Apakah penyeberangan anak sekolah kayak gini? Jadi ini yang berhenti yang mana? Penyeberangannya atau kendaraannya? Siap kendaraannya, Pak. Kendaraannya. Berarti kalau tidak ada penyeberangannya tetap kayak gini. Berhenti sejenak terus apa namanya jalan. Berhenti sejenak terus jalan. Kalau nggak ada apa penyeberangannya, apa kayak gitu? Enggak kan? Berarti itu nanti main menggunakan traffic signal. Apalagi kira-kira? Atau di mana?
Ada yang pernah ke mall? Ada yang pernah pergi ke mall atau ke ruko-ruko atau Siapa? enggak ke pasar lah kalau memang enggak ada mall ya. Kira-kira titiknya di mana? Bisa digunakan cara kerja seperti ini. Izin Pak, mungkin Ya. pada Rumble Strip mungkin Pak. Rumble Strip. Berarti mau masuk Rumble Strip berhenti dulu gitu. Kalau Rumble Strip kan dia hanya menurunkan kecepatan gitu kan. Nggak berhenti kan. Oke ya. Entah di pasar, entah di ruko, kawasan ruko, entah di mall ya. Kira-kira di mana? Lebih spesifik nih. Bayangin aja kalian ke mall yang cara kerjanya seperti ini, itu di mananya gitu loh. Pas bayar parkirnya, Pak. Pas bayar parkir, iya. Sebenarnya nggak cuma bayar ya, masuk sama keluar kan gitu ya. Ayo ya. Saat kalian entah kendaraannya apapun, saat kalian mau masuk maupun keluar kan berhenti dulu, iya kan? Kendaraannya apapun berhenti dulu kan gitu. Kecuali nggak ada kendaraan. Oke, nice ya, good job Putri. Nah, ayo. Ada lagi selain itu? Ada. Apa kira-kira selain parkir? Ya, hubungannya dengan bayar membayar. Parkir tadi ngapain sih? Bayar membayar kan? Itu apa kira-kira? Kira-kira di mana kira-kira? Ya, pintu tol Pak. Iya, pintu tol itu juga bisa. Kan di tol kan kendaraan mau lewat kan pasti berhenti. Nggak mungkin bablas. Terus ada lagi yang lain? Kalau pejalan kaki, kira-kira di mana? Oh, tadi kendaraan. Kalau pejalan kaki, sama hubungannya dengan bayar membayar. Kira-kira di Di mana? loket tiket, Pak. Di loket tiket. Yap. Di loket tiket. Loket tiket. Bisa sih mas. Bisa. Bisa ya. Loket tiket. Terus ada lagi? Ada lagi yang hubungannya bayar membayar? Kasir, Pak. Kasir kan sama loket. Kalau di stasiun, di apanya? Ini yang Jabodetabek ada nggak? Apa biasanya di KRL, Pak, scan kartu itu, Pak. Scan kartu apa? Kartu KRL, Pak. Saat di Saat masuk ke ruang tunggu, Pak. Oh, saat masuk ke ruang tunggu, iya. Bukan cek nominal ya. Jadi saat kalian masuk stasiun, itu kan tapping dulu kan. Nah, itu sama. Bisa menggunakan cara kerjanya stop sign juga. Karena berhenti dulu, tapping, gitu kan. Baru pintunya kebuka, seret, baru kan bisa keluar. Ini tadi kurang satu deh ya. Yang tidak ada siapa dek? Ini dantannya siapa ini di sini ya? Siap saya, Pak. Oh ya Helmi ya. Ada yang izin.
Siap, izin menyampaikan Pak. Tadi barusan atas nama rekan David sedang mencoba menghubungi Pak karena tadi terganggu dengan jaringannya Pak. Oke. Oke. Saya sudah sering kali menyampaikan ya, saya nggak menyampaikan lagi. Udah itu aja. Atas nama siapa? Siapa? Atas nama? Yang lain mungkin? Izin Pak, atas nama David Desandra Pak. Absen berapa, Dek? Absen 5 Pak. Absen 5 ya. Siapa tadi? Elvin Dasandra. David Desandra Pak. David Desandra Pak. Oh, David. Bisa di chat aja.